akan melaksanakan coaching dengan skenario yang pertama bertopik solusi terhadap anak yang kurang disiplin dalam hal berpakaian. Nah, berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bu Dodi sebagai coaching. Selamat siang Bu Wiwi, saya mau minta waktunya sebentar nih. Bu Wiwi punya waktu nggak ya? Oke, selamat siang Bu Dodi. Bisa sekali Bu Dodi. Nah, Bu Dodi mau membicarakan apa? Begini Bu Wiwi, ada seorang murid nih di kelas saya yang cara berpakaiannya tidak pernah rapi loh, bajunya selalu dikeluarkan. Padahal kan aturan di kelas kita baju harus dimasukkan. Kalau saya tegur dia mau masukkan, tapi setelah pembelajaran berlangsung pasti bajunya akan dikeluarkan lagi. Oh, begitu ya Bu Dodi. Jadi kita mau mendiskusikan tentang murid yang tidak berpakaian dengan rapi ya Bu Dodi ya. Jadi anak tersebut sering tidak memasukkan baju seperti itu? Benar Bu Wiwi, setiap mengajar di kelas tersebut saya selalu mengingatkan, tetapi pada pertemuan berikutnya masih juga tidak mau berubah. Menurut Bu Dodi, apa yang diharapkan dari sharing kita hari ini? Gini Bu Wiwi, saya mau cari solusi nih, bagaimana caranya agar anak tersebut mau berubah dan selalu mentaati aturan yang sudah kita terapkan di sekolah, terutama di kelas yang saya ampuh. Baik, menurut Bu Dodi, apa yang menyebabkan anak tersebut sering melakukan hal tersebut? Mungkin Bu Dodi bisa menceritakan kepada saya? Mungkin anak ini butuh perhatian ya Bu Wiwi. Karena saya lihat sengaja dia mengeluarkan bajunya. Saya juga lihat bajunya agak pendek, sepertinya habis ditomak. Sementara teman-temannya tidak seperti itu. Menurut saya kan harusnya penampilan murid itu sesuai dengan aturan di kelas, memasukkan baju di celana untuk yang laki-laki atau di roknya untuk perempuan seperti itu. Sementara dia tidak seperti itu, kan jadi kesel juga ya. Iya, baik Bu Dodi. Jadi terlihat butuh perhatian ya dari gurunya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira apa yang diinginkan anak tersebut dalam situasi ini selain butuh perhatian dari gurunya? Menurut saya sih dia bukan hanya butuh perhatian dari saya, tapi juga mencari perhatian dari teman-temannya. Karena saya lihat dia seperti sengaja melakukan itu. Biar ditegur, biar saya dekati. Kalau saya suruh masukkan, paling jawabannya, oh ya Bu. Kemudian dia masukkan. Tapi setelah itu bajunya keluar lagi. Lama-lama bosan juga saya, kesel juga jadinya. Ya, baik Bu Dodi. Berarti anak tersebut butuh perhatian ya dari guru dan teman-temannya juga. Nah, menurut Bu Dodi, apa sih yang harus dilakukan agar kebutuhan murid tersebut bisa terpenuhi seperti itu? Mungkin saya bisa bicara berdua dulu ya, karena sudah sering sekali saya tegur, dia masih sudah melakukan seperti itu. Saya perlu bicara berdua mungkin sama dia, karena saya takutnya, khawatirnya dia justru punya masalah yang lain, bukan hanya masalah bajunya. Makanya dia bisa bersikap seperti itu. Wah, bagus itu Bu Dodi. Saya sependapat dengan usaha Bu Dodi dengan berbicara langsung dengan anak tersebut. Jadi akan membuat dia berasa lebih nyaman ya Bu, dibandingkan diberitahukan di depan teman-temannya. Nah, selama dia melakukan pelanggaran, apakah apa yang dilakukan Bu Dodi terhadap anak tersebut? Apakah memberikan hukuman mungkin? Saya sih baru menegur langsung saja ya Bu Wiwi ya, untuk dia mau memasukkan bajunya dan mengingatkan agar dia tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Hanya baru sebatas itu aja sih.
Baik, mungkin menurut Bu Dodi ada cara yang lain mungkin bisa dilakukan kepada anak tersebut agar anak tersebut bisa menumbuhkan kesadaran dirinya akan kedisiplinan dalam berpakaian mungkin. Oh iya ya, kok saya baru kepikiran ya, mungkin saya bisa memanggil anak tersebut dulu, ngajak bicara, kemudian nanya secara pribadi. Kalau mungkin di depan temennya, mungkin dia merasa sebenarnya merasa malu atau gimana. Coba saya mau panggil dia secara pribadi, atau kalau memang tidak ini, saya mungkin akan koordinasi sama guru BK mungkin, yang lebih ahli di bidang itu. Iya, baik. Baik Bu Dodi. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya seperti tadi saya bilang, saya mau memanggil dulu dia dalam waktu dekat ini, biar bisa bercerita dengan nyaman. Mungkin saya panggil dia pada saat setelah pembelajaran saya, pada saat jam istirahat, biar tidak mengganggu pembelajaran yang lain, seperti itu. Oh, ya. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Dodi dengan melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut dan semoga berhasil dengan baik ya Bu, rencana yang akan dilakukan oleh Bu Dodi. Ya, semoga berhasil ya. Semoga Ya, sih berhasil. ya, semoga berhasil Bu. Nah, dari percakapan tadi, apa yang Bu Dodi dapatkan? Saya jadi dapat solusi ya bagaimana menghadapi dan menindaklanjuti murid tersebut agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Saya sedikit lega nih sekarang setelah sharing bersama Bu Wiwi. Oke, baik Bu Dodi. Jadi komitmen Ibu Dodi dan untuk rencana ini dan kapan akan dilakukan Bu Dodi? Bisa saya mungkin pendekatannya perlahan sih sama dia dulu ya, karena menghadapi anak yang berulang seperti ini, tetapi untuk pemanggilan mungkin secepatnya biar tidak merembet ke anak-anak lain, mungkin ikut meniru ininya, pemanggilannya besok mungkin sudah saya lakukan. Nanti seandainya tidak berhasil, ya terpaksa saya libatkan bantuan guru BP itu untuk diajak berkolaborasi. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Selain melakukan pendekatan, Bu Dodi juga berusaha akan melakukan konsul ya dengan guru BK. Mungkin dengan seperti itu anak tersebut bisa menumbuhkan rasa kesadaran dirinya ya untuk mau berubah. Ya, semoga dengan rencana ini bisa berhasil ya Bu ya. Semoga ya Bu Wiwi, terima kasih banyak ya sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Iya, Itu. terima kasih juga Bu Terima Dodi. kasih. Ya, semoga bermanfaat. Skenario kali ini pada kegiatan Rukol ini kami akan melakukan sesi coaching dengan skenario mencari solusi terhadap murid yang sering bengong dan tidak pernah mengerjakan tugas. Masalah ini dihadapi oleh rekan saya, Ibu Wiwi, salah satu guru di SMK Negeri 1 Gianyar yang siswanya ada yang selalu bengong di kelas dan tidak mau mengerjakan tugas. Berikut adalah percakapan saya selaku coach dan Bu Wiwi sebagai coachee. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Bu Dodi. Bu Wiwi tadi ada miss call saya ya? Ada apa ya Bu? Iya nih Bu Dodi, saya mau ngobrol sebentar. Apa Bu Dodi punya waktu mungkin? Baik Bu Wiwi, ada, saya punya waktu, kita ngobrol 15-20 menit ya sebelum saya ada kelas lagi. Apa nih yang mau diomongin? Kok kayaknya serius amat?
Ya nih Bu Dodi, saya hampir merasa putus asa loh menghadapi murid saya yang sering bengong dan tidak mau mengerjakan tugas satupun. Jadi kita sekarang mau membahas murid yang sering bengong dan tidak mau mengerjakan tugas ya. Ya Bu Dodi, setiap pembelajaran pasti dia tidak fokus Bu. Terus dia juga jarang mau mengerjakan tugas-tugasnya, seperti itu. Baik, dari sharing kita hari ini, apa yang Bu Wiwi harapkan? Dari sharing hari ini, saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu, sehingga nantinya Dewa bisa fokus dalam pembelajaran dan mau mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Baiklah, menurut Bu Wiwi, apa sih sebenarnya penyebab sampai si Dewa melakukan hal seperti itu? Bisa Bu Wiwi ceritakan? Nah, karena Dewa ya Bu ya, orangnya kan agak pendiam. Jadi ketika diajak ngobrol pun dia jarang merespon. Jadi agak susah saya menggali informasi dari Dewa. Nah, saya berencana nih, saya sudah berencana sih, sudah melakukannya juga. Saya mencari tahu ke teman-temannya, kenapa sih Dewa kok sering seperti itu gitu. Nah, kata temannya, ternyata Dewa itu adalah anak gamer, Bu. Jadi dia sering sekali main game, jadi sampai larut malam. Kemungkinan karena seperti itu dia jadi tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran dan mungkin waktu untuk mengerjakan tugas pun jadi tidak ada ya Bu ya, karena fokus dengan main game, seperti itu. Oh, dari cerita Bu Wiwi bahwa si Dewa ini adalah gamer, sampai lupa mengerjakan tugas, sampai hanya bengong saja di kelas. Mungkin dia mengantuk kali ya Bu Wiwi, sampai tidak fokus seperti itu pada tugas-tugasnya. Iya Bu Dodi, kayaknya seperti itu dia, ngantuk seperti itu. Uh, jadi Menurut Bu Wiwi, menurut Bu Wiwi, apa yang bisa Bu Wiwi lakukan agar dia bisa fokus? mungkin yang saya lakukan ya Bu Dodi ya, saya akan melakukan pendekatan kepada Dewa dan memanggilnya, berbicara berdua saja mungkin dulu ya Bu Dodi ya, agar mungkin dia lebih nyaman dan mau terbuka dengan saya, seperti itu. Mungkin itu strategi yang saya gunakan dulu. Baik, selain cara tersebut, mungkin ada strategi lain yang Bu Wiwi mau lakukan? Untuk strategi lain ya Bu Dodi ya, mungkin karena Dewa itu anaknya sulit untuk merespon, mungkin nanti saya akan arahkan ke BK mungkin ya Bu Dodi ya, atau pendekatan ke orang tuanya. Jadi saya akan meluangkan waktu untuk pendekatan atau menghubungi orang tuanya. Kenapa sih Dewa terus saja seperti itu? Udah di Wah, bagus itu Bu Wiwi. Selama ini kan Dewo sering bengong seperti itu ya. Kita kan jadi bingung juga kenapa dia selalu bengong seperti itu. Nah, selama ini kalau dia bengong-bengong selama belajar, apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan sih, yang jelas saya tidak memberikan hukuman ya Bu Dodi ya kepada Dewa. Saya berusaha untuk tidak memberikan hukuman dulu karena siapa tahu dengan hukuman itu dia jadi lebih minder atau tidak nyaman. Jadi saya selalu berusaha mendekati Dewa pada saat pembelajaran, yaitu mendekati ke tempat duduknya, artinya berbicara pelan. Jadi sambil saya memberikan waktu untuk Dewa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi di sana saya lebih intens ke Dewanya, lebih berfokus ke Dewa untuk menuntunnya seperti itu. Siapa tahu dia mau mengerjakannya pelan-pelan seperti itu. Baik, cara Bu Wiwi itu sih menurut saya sudah bagus sekali ya, dengan tidak memberikan hukuman kepada Dewa sehingga dia nanti akan merasa tidak nyaman. Mungkin dia jadi malu sama teman-temannya seperti itu. Baik Bu Wiwi, sekarang apa rencana Bu Wiwi selanjutnya setelah sharing kita hari ini?
Untuk rencana selanjutnya, saya akan terus melakukan pendekatan terhadap Dewa agar dia mau merespon ya dengan baik. Selanjutnya, jika usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena saya tahu bagaimana Dewanya seperti apa ya Bu ya. Jadi saya akan membawa masalah ini ke BK dan tentunya juga melakukan pendekatan mungkin dengan orang tuanya agar masalah ini bisa cepat selesai. Karena kalau terus dibiarkan kasihan si anak Bu, nanti bagaimana nanti hasil nilainya mungkin dirapotkan, kemungkinan sebagai guru saya tidak bisa membuatkan nilai karena memang dia tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Iya. Oh, bagus sekali sih itu menurut saya rencana Bu Wiwi ya. Saya sangat mendukung hal tersebut karena memang kita untuk menghadapi anak-anak seperti itu kan tidak bisa sendiri ya Bu Wiwi ya. Memang perlu berkoordinasi dengan BK, terutama dengan orang tua nih. Kita siapa tahu si anak ini justru punya masalah lain nih, bukan hanya masalah main game. Siapa tahu pendengarannya bermasalah kalau sudah dapat masukan dari orang tua atau gimana sehingga hasilnya akan lebih baik ya usaha Bu Wiwi itu. Semoga bisa maksimal ya nanti usaha Bu Wiwi bisa berhasil dengan baik gitu. Ya Bu Dodi, semoga bisa berhasil ya Bu Dodi ya. Ya. Nah, setelah melakukan percakapan ini, apa yang kira-kira Bu Wiwi dapatkan dari sharing kita hari ini? Baik, dari sharing hari ini saya merasa lebih lega ya Bu Dodi. Karena awalnya saya sudah putus asa sekali nih menghadapi Dewa karena seperti ini gitu loh, sulit merespon gitu. Nah, selain itu saya akan semoga sih dengan sharing hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini dan semoga juga Dewa bisa kembali, bisa fokus dan mau mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Nah, iya Bu Wiwi, semoga ya dia bisa seperti itu. Sekarang apa komitmen Ibu dan kapan mau melakukannya? Mulai kapan Bu Wiwi mau melakukan rencana Bu Wiwi tersebut? Oke, untuk komitmennya mungkin saya akan terus ya Bu ya melakukan pendekatan, mungkin salah satunya dengan pendekatan segitiga restitusi Bu ya. Jadi untuk kapannya mungkin mulai besok karena semakin cepat semakin bagus. Saya akan melakukan pemanggilan dulu kepada anak tersebut. Jadi di sekolah kan kita punya ruang bengkel nih Bu, ruang bengkel DKV. Jadi mungkin saya akan panggil anak tersebut ke ruangan bengkel supaya jauh nih dari teman-temannya agar dia tidak merasa terintimidasi atau merasa nyaman lah dulu agar dia mau terbuka dengan saya. Siapa tahu dia mau terbuka dan bisa di sana mencarikan solusinya seperti apa gitu. Wah, luar biasa nih Bu Wiwi, saya sangat mendukung ini. Bagus itu, semoga berjalan lancar ya usahanya. Apa yang rencanakan Bu Wiwi bisa berhasil. Semangat ya Bu Wiwi. Ya, terima kasih ya Bu Dodi ya. Jadi sharing hari ini sangat bermanfaat sekali buat saya dan semoga berhasil dengan baik ya Bu ya usaha saya dan terima kasih Bu. Sama-sama Bu Wiwi, semoga berhasil. Semangat untuk kita semua ya. Ya, semangat.